البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا على نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-109. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kata beliau, amma ruknus tsani, adapun rukun yang kedua, min arkanil Islam, rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam yang ada, fahuwa iqamatus shalah, yaitu menegakkan salat. Rukun pertama adalah tauhid, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tauhid. Naam. Tauhid di dalam beribadah hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga tauhid dalam berittiba', hanya murni mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, adapun rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam yang ada adalah menegakkan salat. Wa hiya ahammu wa akadul arkan ba'da syahadatain. Yang mana salat itu adalah rukun yang paling penting dan rukun yang paling kuat setelah syahadatain. Setelah apa? Syahadatain. Jadi enggak bisa orang langsung salat tanpa syahadatain. Orang salat tanpa tauhid enggak bisa. Karena tauhid itu sebagai apa? Tolak ukur. Kalau orang salat tapi tanpa tauhid enggak diterima salatnya. Orang salat tanpa syahadatain, nah orang kafir misalkan dia mu'allaf, dia mau masuk Islam. Lah kok enggak syahadatain, langsung salat enggak diterima. Paham ya? Nah, karena termasuk rukun, pondasi inti, pokok dalam agama Islam. Naam. Idhiya amududdin, dikarenakan salat itu merupakan tiang agama ini. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yaumil qiyamah min 'amalihi salatuhu, masyaallah. Dan yang pertama kali akan dihisab nanti seorang hamba di hari kiamat dari amalan-amalan yang dia miliki adalah salatnya. Jadi kalau salat serius, jangan main-main. Jangan salat tapi ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, bersendau gurau atau menyanyiakan salatnya, tidak tepat pada waktunya, atau justru nah barakallahu fikum meninggalkan salat. Jangan. Pertama kali nanti dihisab amalan seorang hamba, hak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Adalah salatnya. Kalau salatnya baik, baik semuanya. Kalau salatnya jelek, jelek semuanya. Itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara hamba dengan hamba yang lainnya, masalah apa kemarin? Darah. Masalah dima, darah. Paham ya? Kenapa antum mengalirkan darah si fulan? Kenapa antum mendolimi si fulan? Kenapa antum membunuh si fulan? Paham maksudnya ya? Jadi antum harus bisa menggabungkan, mensinkronkan antara dua dalil yang dohirnya berseberangan. Ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan semakna, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah ad-dima. Pertama kali nanti yang akan dihisab seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti adalah darahnya. Masalah darah. Nah, di sini ada hadis yang lafadznya apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Semakna. Nah, maksudnya apa? Sama-sama pertama kali akan dihisab, tapi di sini salat. Di sini lafadznya salat. Terus bagaimana cara mensinkronkan, menggabungkan antara dua hadis yang dohirnya berseberangan? Kita katakan pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab adalah salatnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah. Adapun yang hadis yang kita bacakan tadi itu, pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah, itu antara hamba dengan hamba yang lainnya. Mohon insyaallah ya. Kenapa si fulan menzalimi si Alan? Kenapa Alan membunuh si fulan? Seperti itu. Naam. Kita lihat
Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya itu baik, maka sungguh dia telah beruntung dan telah selamat. Salatnya baik, orang itu akan beruntung dan selamat. Jadi masalah salat perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai salat tapi apa? Bermain-main, atau salat tapi sendaguro atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Jadi upayakan serius di dalam melaksanakan salat ini. Fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan apabila salatnya itu rusak pula dirinya dan rugi pula dirinya. Bayangkan itu, salat termasuk timbangan yang sangat kuat. Apabila salatnya baik, orang tersebut beruntung dan juga selamat. Namun jika salatnya rusak, jelek, maka sungguh dia telah merugi dan juga bangkrut. Wa hiya ibadatun tu'adda fi waqtiha al-muhaddad. Masyaallah. Yang namanya salat itu adalah suatu ibadah yang ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu yang telah ditentukan. Na'am barakallahu fikum. Perhatikan di situ dalilnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ini dihafal hadis ayatnya ini ya. Sering muncul ini ya. Naam. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan untuk segenap kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan, pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat subuh misalkan. Nah, barakallahu fikum. Naam, perhatikan baik-baik. Salat subuh misalkan, kapan waktunya? Ketika terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu cara menandainya bedanya dengan fajar kadhib. Bedanya kalau antum misalkan tinggal di suatu gunung atau di dekat pantai misalkan, nah kalau antum bisa melihat ufuk bagian timur, paham ya? Itu kalau fajar kadhib memang ada semacam cahaya warnanya terang. Cahaya itu kayak terang itu. Tapi cahaya tersebut sebatas di depan saja, enggak menyeluruh. Itu pun itu hilang lagi nanti cahayanya. Paham ya? Cuman sekilas itu seakan-akan kayak ada cahaya yang terang, tapi tidak menyeluruh ufuk ke ufuk. Paham ya? Nah, enggak seperti itu. Nah, lama-lama hilang, itu namanya fajar kadhib namanya. Paham ya? Fajar kadhib. Tapi kalau fajar shadiq itu ufuk bagian timur ada cahaya yang terang. Nah, cahaya tersebut itu mulai meluas, menyeluruh. Dan itu pun semakin lama semakin terang hingga datanglah pagi. Masuklah waktu salat subuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Biasanya ikhwah kita yang tinggal di pegunungan atau yang bisa melihat ufuk bagian timur atau pantai atau yang semisalnya, biasanya mereka menyaksikan itu bisa. Paham ya? Intinya jangan ketika di tengah kota. Kalau antum melihat ke arah ke tengah kota, memang kadang kayak semacam cahaya itu lampu biasanya. Oh ya, lampu sinar pancaran lampu itu ya. Kalau ini memang benar-benar di ufuk bagian timur. Nah, barakallahu fikum, sudah enggak ada penghalang-penghalang lagi, enggak ada pohon, enggak ada gunung-gunung, paham ya? Sehingga bisa benar-benar nampak itu fajar. Naam. Kemudian masuknya waktu zuhur kapan? Ketika sudah zawal. Paham ya? Nah, zawal itu matahari tergelincir ke arah mana? Ke arah barat. Otomatis bayangannya ke arah timur. Itu nanti barakallahu fikum, awal masuk daripada waktu salat zuhur. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu salat asar. Ketika barakallahu fikum, bayangan tersebut ketika bayangan tersebut sepanjang benda yang berdiri tadi. Kalau misalkan antum ukurannya benda yang berdiri, lah kok bayangannya sudah mulai panjangnya sama dengan benda yang berdiri tadi itu, plus diukur dengan zawal tambah sedikit faiknya itu, nah, zawal kan tergelincir, otomatis kan bayangan kan ke timur. Nah, sedikit tergelincirnya itu nanti ditambahkan dengan seukuran benda ini tadi. Paham ya? Jadi misalkan taruhlah bendanya 1 meter, ya udah berarti bayangan 1 meter ditambah sedikit faiknya. Paham ya? Selebih daripada 6 zawal tadi itu sudah masuk waktu asar. Paham ya? Waktu maghrib mudah sekali. Matahari terbenam langsung masuk waktu maghrib. Paham itu ya? Matahari terbenam langsung masuk waktu maghrib. Kemudian waktu isya, kapan waktu isya? Kapan? Ketika di ufuk bagian barat, biasanya kalau matahari terbenam itu kan naik semacam cahaya kejingga-jinggaan itu ya, kuning-kuning itu ya.
Itu nanti kalau semakin malam semakin hilang itu nanti. Kalau udah malam sudah hilang cahaya tadi itu, mulailah apa? Waktu salat Isya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu semuanya kembali kepada perputaran matahari. Dalam artian apa? Barakallahu fikum, waktu-waktu tersebut telah disebutkan di dalam As-Sunnah. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Wa amarana Allah Subhanahu wa taala bil muhafadzah 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semuanya untuk menjaganya. Untuk menjaganya. Naam. Faqala ta'ala, Allah telah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Perhatikan barakallahu fikum, jagalah baik-baik salat 5 waktu dan salat wusta. Salat al-wusta itu salat apa? Al-Husain? Salat asar. Salat asar dikenal dengan salat al-wusta. Kenapa kok ini ditekankan? Sudah diawali dengan jagalah baik-baik salat 5 waktu dan salat asar. Ayo, bayangkan, padahal setelah salat 5 waktu itu ada di dalamnya salat apa? Asar. Perhatikan baik-baik. Nah, kalau wudu, paham maksudnya ya? Nah, jadi kenapa kok di sini ditekankan sekali? Sudah ditekankan salat 5 waktu untuk menjaga, tapi kenapa kalau ditambah lagi dan jagalah salat wusta? Kira-kira kenapa? Karena orang banyak yang lalai. Salat asar ini banyak orang yang lalai karena biasanya mereka lebih mengedepankan kerjaannya. Orang yang kerja bangunan atau kerja yang semisalnya, terkadang alasannya nanggung ini, mepet waktunya. Jadi lebih baik kita selesaikan dulu, setelah 5 baru berhenti baru sholat katanya. Padahal kalau seandainya dia paham, nah barakallahu fikum, dia tidak akan demikian. Paham ya? Banyak orang yang lalai, terkadang lupa, terkadang apa? Nah barakallahu fikum, mereka lebih mengedepankan apa? Mengolah sawahnya, sampai-sampai ada orang apa? Orang yang menjuluki menggelari kalau asar itu adanya pakai adzan orang yang kerja di sawah biasanya. Adanya agak lama. Paham ya? Salat asar padahal. Nah, ditekankan di sini hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat asar. Wa qumu lillahil qanitin. Dihafal ini ya. Salat al-wusta, salat apa tadi? Salat asar. Tercatat upayakan seperti ini ya. Na'am barakallahu fikum. Salat al-wusta adalah salat asar. Nah, salat apa tadi? Salat al-wusta? Salat asar. Nah, barakallahu fikum, itu faedah. Tertulis nanti ya insyaallah ya Muhammad. Salat wusta adalah salat al-asr. Yadullu ma taqaddama ala anna minal wajibati al-muhafadzah 'alaiha. Sungguh menunjukkan apa yang telah lewat, bahwasannya termasuk kewajiban-kewajiban adalah al-muhafadzah 'alaiha, menjaga salat 5 waktu tersebut fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Wa anna laha awqatan ma'lumatan laha tu'adda fiha. Dan bahwasanya salat-salat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan, yang salat tersebut ditunaikan, dikerjakan pada waktu tersebut. Paham maksudnya ya? Pada waktu-waktunya. Karena orang kalau salat walaupun salatnya persis sebagaimana salatnya Rasulullah, kemudian ikhlas juga tapi kok belum masuk waktunya, enggak sah salatnya. Paham ya? Seperti contohnya sebagian orang awam, terkadang adzan subuhnya itu lebih cepat mereka. Paham ya? Kalau duhur juga lebih cepat. Nah, kita kenapa kok seringnya menyelisih 10 menit setelahnya, 1/4 jam setelahnya? Khawatir waktunya belum masuk. Walaupun nonton salat jamaah, tapi belum masuk waktunya, enggak sah salatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi harus kita berhati-hati. Jangan sampai kita yang penting kan salat jamaah, bukan gitu. Yang penting masuk waktunya atau belum. Kalau belum masuk waktunya enggak sah, antum walaupun salat jamaah 5 kali pun enggak sah. Kalau belum masuk waktunya. Karena termasuk syartun min syurutis sihhatis shalah dukhulul waqt. Ya enggak? Termasuk syarat daripada syarat-syaratnya sahnya salat itu masuknya waktu. Waktunya masuk. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaallah? Salat al-wusta ini salat apa? Salat asar. Nah, kita lihat di sini. Wa qad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala man yatahawan biha wa yu'akhiruha 'an waqtiha, masyaallah, Allahul musta'an. Dan sungguh Allah Ta'ala telah mengancam, memberikan ancaman kepada orang-orang yang bermudah-mudahan dengan salat 5 waktu tersebut dan mengakhirkan, menundanya dari waktunya. Padahal suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian para sahabat, "Ya Rasulullah, barakallahu fikum, ayu amalin ahabbu ilallahi azza wa jal?" Amalan apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Di antaranya apa? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya.
Nah, itu diantaranya salat tepat pada waktunya. Naam. Jadi upayakan kalau kita melaksanakan salat ya tepat pada waktunya. Adapun salat Isya, para ulama telah menjelaskan berdasarkan dalil yang ada, terkadang boleh diakhirkan. Terkadang boleh ditunda, diakhirkan. Bukan karena main-main, bukan karena sendagura, mungkin karena ada aktivitas yang penting. Mungkin adanya musyawarah, adanya kajian ilmu, kajian ta'lim atau yang semisalnya, sehingga terkadang salat Isya tertunda. Paham ya? Bahkan barakallahu fikum terkadang diakhirkan menjelang apa? Menjelang pertengahan malam juga pernah. Paham ya? Maksudnya tidak sampai melebihi jam 12 malam, maksudnya mungkin jam 10, setengah 11. Paham ya? Kalau ada perkara yang penting, ada perkara yang mungkin perlu dimusyawarahkan, dirunding di situ dan berkaitan masalah agama misalkan, enggak masalah suatu ketika tertunda, enggak masalah. Kalau salat Isya ada dalilnya, na'am. Adapun kalau enggak ada keperluan yang lainnya, tetap kita kembali ke hukum asal. Na'am barakallahu fikum, as-shalat ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Ta'ala menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allahumma musta'an. Dan muncullah generasi setelah mereka, yaitu generasi yang mereka apa? Adha'us shalah, menyanyiakan salat. Mereka menyanyiakan salat, bukan berarti meninggalkan salat. Salat tetap mereka laksanakan, cuman disia-siakan, tidak tepat pada waktunya, ditunda-tunda. Wattaba'us syahawat, dan sungguh mereka justru mengikuti syahwat hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, niscaya kelak mereka akan berjumpa dalam keadaan menyesal dan juga mendapatkan suatu kesengsaraan. Allahul musta'an. Kemudian waqala subhanahu fawailun lil musallin. Bayangkan orang salat celaka. Orang salat kok celaka ini bagaimana? Antum lihat itu. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat kok celaka, bagaimana ini? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang celaka dalam salatnya adalah orang-orang yang mereka lalai di dalam salat tersebut. Paham ya? Nah, tidak fokus, tidak konsentrasi. Paham ya? Dia salat tapi pikirannya kemana mana misalkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan yang seperti ini. Terkadang orang terganggu ketika enggak salat, sesuatu yang hilang dia bingung nyarinya. Tapi ketika salat kok ingat ya? Paham ya? Biasanya seperti itu kan? Nah, barakallahu fikum, upayakan kita benar-benar fokus. Karena kita ketika salat itu munajah, yaitu kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus. Nah, barakallahu fikum, fokus, kemudian benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum, menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam salatnya. Nah, kita lihat ini. Fa ta'khirus shalah an waqtiha huwa min tadyi'iha, ya kan? Menunda, mengakhirkan salat dari waktunya merupakan bentuk penyia-nyiaan. Jadi menyia-nyiakan salat itu maksudnya bukan enggak salat, dia salat cuman menunda-nunda waktunya, mengakhirkan waktunya. Walaysa ma'na adha'uha tarakuha. Ini penting ini. Bukan maknanya menyia-nyiakan salat itu meninggalkan. Lah kenapa? Kalau meninggalkan kafir, ya enggak? Meninggalkan salat itu kafir, hati-hati. Nah, satu saja itu sudah terhapus amalannya, satu salat dia tinggalkan. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar saja, sungguh telah hancur amalannya. Bayangkan, itu satu salat padahal, apalagi kalau semuanya. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Walaysa ma'na adha'uha tarakuha, bukan maknanya menyia-nyiakan itu meninggalkan. Li'anna tarka kufrun wal iyadu billah. Karena kalau sampai meninggalkan salat itu adalah kekufuran, kafir. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kita Islam cuma KTP-nya saja, jangan sampai. Upayakan kita Islam zahiran wa batinan. Was-salatu hiyal alamatul mumayyizah bainas Islam wal kufri wasyirik. Masyaallah. Salat itu adalah tanda yang membedakan antara Islam, kekufuran dan kesyirikan. Salatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita lihat ada orang agamanya apa, Pak? Agamanya Islam, kok enggak pernah salat? Yang penting kan Islam katanya. Itu kita katakan kurang tepat. Bagaimana yang penting Islam? Islam itu tandanya salat di antaranya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat dalilnya. Rawa Muslimun fi sahihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah apa? Meninggalkan salat. Itu tandanya. Nah, jadi kalau sudah meninggalkan salat, sungguh telah terjatuh dalam kekufuran wal iyad billah. Wa fi hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Ini ma'ruf hadisnya, ini masyhur. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Di dalam hadisnya Buraidah radhiyallahu anhu disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ini sering antum dengar ini ya, hadisnya ini. Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri atau wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Artinya ikatan perjanjian, pemisah antara kita dan antara mereka orang kufar adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Para ulama berbeda pendapat mengenai meninggalkan salat yang bagaimana ini? Yang santai-santai, tenang-tenang atau menyepelekan atau bermudah-mudahan atau meremehkan. Nah, barakallahu fikum, karena panjang lebarnya perselisihan mereka menasihatkan mau santai-santai sengaja ataupun barakallahu fikum meremehkan, semua dihindari karena bahaya. Paham ya? Terjatuh dalam kekufuran. Apalagi kalau menyengaja, meremehkan, menghina, bermalas-malasan pun juga masuk juga. Sampai-sampai Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, beliau sangat tegas sekali. Orang meninggalkan salat kafir. Paham ya? Nah, walaupun di sana para masyayikh masih merinci. Maksudnya meninggalkan salat secara seluruhnya, enggak pernah salat sama sekali atau berling, tahu berling? Berling itu enggak berling antum? Berling. Berling itu istilah Jawa yang artinya kalau sempat dan kalau ingat. Kalau kober sama kalau eling. Eling itu ingat, kober itu sempat. Jadi kalau sempat salat, kalau ingat salat, kalau enggak salat, enggak ingat enggak salat juga. Namanya berling. Nah barakallahu fikum. Atau kalau Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, beliau masih menasihatkan kalau yang berling, sifatnya berling, kadang salat kadang tidak, tetap dinasihati terus. Karena berada di posisi yang sangat bahaya. Walaupun belum bisa dikafirkan secara total. Apa maksudnya ya? Karena dia masih salat. Tapi kalau yang enggak salat sama sekali, udah enggak usah ragu lagi sudah. Paham ya? Itu sudah terjatuh dalam kekufuran. Nah, Allahu musta'an. Naam. Kharrajahu al-Imam Ahmad wa Ahlus Sunan bi isnadin sahih. Ini perhatikan baik-baik. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Ahlus Sunan. Siapa Ahlus Sunan ini? Siapa ini Ahlus Sunan ini? Bukan Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunan. Pemilik sunan siapa ini? Antum? 1. Imam Tirmidzi. 2. An-Nasa'i. 3. Abu Dawud. 4. Siapa? Siapa? Imam Ahmad. Ahmad sudah tadi, bukan Ashabus Sunan. Tirmidzi antum, Nasa'i antum, Abu Dawud, terus antum Ibnu Majah, antum Ashabus Sunan berapa? Kalau Ashabus Sunan, Ahli Sunan itu ma'rufnya tadi itu. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Paham ya? Tapi nanti kalau Ruwahul Khamsah biasanya tambahkan lagi Imam Ahmad di situ. Paham ya? Nanti kalau misalkan barakallahu fikum Ashabus Sittah, yang dikenal Ashabus Sittah, Kutubus Sittah itu nanti dimasukkan di situ nanti Ashabus Sunan dengan apa? Dengan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad tidak masuk karena musnad Imam Ahmad. Paham ya? Imam Ahmad musnad Ahmad. Paham ya? Di Ashabus Sittah, Kutubus Sittah itu barakallahu fikum Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sama Sahihain. Paham ya? Nah, tapi kalau barakallahu fikum ditambah Rawi Ahmad, Imam Ahmad riwayatkan bukan dalam sunan tapi dalam apa? Dalam musnad. Paham maksudnya ya? Itu istilah Sunan itu karya kitabnya. Sunan Abi Dawud, paham ya? Di dalamnya berisikan sunah-sunah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah maksudnya. Paham ya? Seperti itu, bukan sunan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah lain lagi ya. Nah, maksudnya sunan ini adalah apa? Kitab-kitab, pemilik sunan, pemilik kitab-kitab yang kitabnya digelari dengan kitab sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, paham ya? Kalau musnad kan ada sendiri, Imam Ahmad.
Nah, barakallahu fikum itu dibahas dalam kitab mustalah. Kita ambil satu lagi. As-salatu, salat itu adalah silatun bainal 'abdi wa bainar rabbih ini. Salat itu adalah nah barakallahu fikum penghubung, penyambung antara hamba dan antara Rabbnya. Itu salat. Karena ketika salat menghadap ke siapa? Menghadap kiblat, benar, menghadap kiblat benar. Cuman nah kita menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Jadi kalau antum salat, pikiran antum fokuskan bahwasanya antum itu beribadah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza shalla yunazi rabbah." Riwayat Bukhari, masyaallah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila salat, maka dia lagi bermunajat kepada Rabbnya. Paham ya? Seakan-akan bersendirian dengan apa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan fokus. Yang menunjukkan munajah itu bukan berarti dia diam. Kalau diam malah enggak sah salatnya. Takbiratul ihram Allahu akbar. Dia diam aja enggak baca wal syai', enggak sah salatnya. Maksudnya munajah itu benar-benar fokus. Nah, barakallahu fikum merenungi, memahami dan menghayati. Paham ya? Semampunya, tentunya semampunya. Tapi kalau antum diam saja gini, diam aja gini, orang pada baca Al-Fatihah dia diam aja, fokus katanya. Apalagi tambah merem lagi ini. Paham ya? Itu dikatakan bukan munajah itu ya. Itu malah enggak sah salatnya. Zikirnya mana? Az-zikru mahalluhu fil lisan, ya enggak? An-niyah mahalluha fil qalb. Zikir tempatnya di lisan. Kalau niat baru di hati. Jadi kalau salat walaupun hutangnya sebanyak apapun, banyak pikiran, baca. Paham ya? Dilafadzkan. Paham ya? Karena kadang orang banyak pikiran gitu, salatnya diam aja ini, enggak tahu mikir apa ya. Kamu gini-gini. Paham ya? Kemudian kalau ustaz diiringi dengan merem lagi. Jangan. Itu enggak sah salatnya nanti. Kenapa? Lah baca apa dia? Salat itu ada bacaannya, bukan sembarangan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, rukunnya aja enggak dibaca, bagaimana? Gugur kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi khusyuk itu bukan berarti dia merem ketika salat. Ya, terutama biasanya orang kan nah barakallahu fikum khusyuknya itu tadi kan meremnya tadi itu ketika salat subuh. Jangan ya, upayakan semuanya dalam keadaan sahih. Sahih itu sadar. Nah, barakallahu fikum fokus benar-benar melihat ke arah sujud. Kalau di depan enggak masalah, kiri, kanan, atas, belakang jangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala fil hadits qudsi, dan Allah Taala mengatakan dalam hadits qudsi, ingat-ingat, hadits qudsi itu hadis, bukan Al-Qur'an. Paham ya? Hanya saja di dalamnya ada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mendefinisikan yang paling mudah dihafal dan ringkas adalah suatu hadis yang di dalamnya ada qala Allah taala. Suatu hadis yang di dalamnya ada ucapan qala Allah taala atau telah nah barakallahu fikum Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bedanya apa dengan Al-Qur'an? Nah, barakallahu fikum. Bedanya apa dengan Al-Qur'an? Bedanya sangat banyak sekali. Di antaranya satu, hadis qudsi dengan Al-Qur'an sama enggak? Al-Qur'an kan juga ucapan Allah taala. Hadis qudsi juga ucapan Allah taala, tapi ada bedanya enggak? Ada. Satu, Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Itu juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin sama terhadap kitab nah barakallahu fikum Arba'in Nawawiyah. Naam. Yang kedua, antum. Kita lewati dulu. Apa bedanya? Ayo, naam. Kalau Al-Qur'an bacaan tersebut bisa dibaca dalam salat. Kalau hadits qudsi bagaimana? Bisa atau tidak? Antum lagi salat setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, antum langsung baca ya ibadi innakum inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Misalkan, enggak bisa. Enggak bisa ya, karena hadits qudsi. Walaupun itu ucapan Allah Subhanahu wa taala ya, tapi enggak bisa. Yang ketiga, Husain. Bedanya lagi. Banyak sekali bedanya. Kenapa? Naam. Kalau hadits qudsi itu tidak dianjurkan diawali dengan bismillah atau ta'awudz. Jadi enggak perlu antum baca hadits qudsi kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, misalkan. Enggak perlu. Langsung saja. Paham ya hadits qudsi? Tapi kalau Al-Qur'an naam.
Ya kan? Fasta'id billah, baca ta'awud. Paham ya? Kemudian yang keempat, ada lagi. Yang sudah disebutkan dulu, sudah pernah kita sebutkan. Antum bisa sebutkan? Ayo, antum Ibrahim. Al-Qur'an kenapa? Al-Qur'an semuanya sahih. Naam ahsan. Sedangkan hadits qudsi? Naam ahsan. Kalau Al-Qur'an semuanya sahih, akurat, enggak ada yang dhaif sama sekali. Hadits qudsi ada. Jalur-jalur periwayatan-periwayatan yang memalsukan hadis, mengatasnamakan hadits qudsi. Bisa dhaif, bisa palsu bahkan. Ya, naam ahsan. Kemudian ada lagi. Apa lagi? Ingat enggak antum? Antum Hamdalah? Abdullah? Naam, kalau Al-Qur'an nas khusus membaca, bacaannya dapat pahala. Tidak dikatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Paham ya? Dihitung satu persatu itu dapat pahala. Hadits qudsi tidak ada nas khusus. Ada lagi? Nambahin lagi, Akh Umar. Kenapa? Naam, baca Al-Qur'an tartilkan, ditartilkan warattilil Qur'ana tartila, tartilkan dengan tajwidnya, gunnahnya, ikhfa'nya. Tapi kalau hadits qudsi enggak perlu antum harus pakai tajwid misalkan ya ibadi enggak perlu kan? Langsung baca saja. Hadits qudsi seperti itu, tapi kalau Al-Qur'anul Karim ada tajwidnya, ada gunnahnya, ikhfa'nya. Naam, masih banyak sekali itu di antaranya. Jadi sudah cukupkan itu ya. Itu termasuk perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Qur'anul Al-Karim. Naam. Kita selesaikan hadisnya itu ya. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Ini para ulama berbeda pendapat mengenai makna salat. Salat di sini ternyata termasuk salah satu nama Al-Fatihah. Nama apa? Al-Fatihah. Jadi salat di sini maksudnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu aku membaginya menjadi dua bagian. Baini wa bainal 'abdi nisfain. Aku membagi antaraku dan antara hambaku dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta? Fa idza qala al-'abdu. Ya, perhatikan ini, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dalil yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin ini. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala ta'ala hamadani 'abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah taala mengatakan sungguh hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, qala ta'ala asna 'alayya 'abdi. Kalau hamba mengucapkan arrahmanir rahim, Allah taala mengatakan sungguh hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Perhatikan baik-baik ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah. Ini hak hamba ini ya. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta. Paham ya? Nah, kita lihat di sini kata Allah Subhanahu wa taala, baini antara aku dan antara hambaku. Paham ya? Wali 'abdi masal, untuk hambaku yang dia minta. Paham maksudnya? Nah, iyyaka na'bud, ibadah ini kewajiban siapa? Hamba. Sedangkan meminta, nah barakallahu fikum, kita diperintahkan minta Allah taala, tapi siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Hamba meminta saja. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maksudnya bagaimana? Menunjukkan kepada jalan yang lurus, itu hamba minta, ya enggak? Jalannya orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat. Nah, bukan jalannya orang-orang yang Allah Taala murkai, bukan jalannya orang-orang yang mereka sesat. Ini berarti menunjukkan permintaan tersebut adalah hamba, untuk hamba. Paham maksudnya ya? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, di sini nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hamba memujinya. Paham ya? Hamba memujinya. Memang ini semuanya hak Allah Subhanahu wa taala semuanya. Paham ya?
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini apa? Inilah antara kami dan antara hambaku. Dibagi dua. Paham ya? Ibadah, nah barakallahu fikum, tentunya apa? Hak kewajiban hamba. Paham ya? Nah, isti'anah, siapa yang berhak dan mampu memberikan pertolongan? Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelahnya itu nanti ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya hamba. Hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kesimpulannya salat di situ maksudnya adalah Al-Fatihah. Paham ya? Maksudnya adalah surat apa? Surat Al-Fatihah. Nah, jadi jangan sampai keliru karena salat itu maknanya macam-macam. Ada salat maknanya doa secara bahasa, ada salat yang diawali dengan apa tadi? Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada salat yang terkadang untuk istilah surat Al-Fatihah. Nasallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.